teman-teman semua, gimana nih keadaannya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oh iya, kalian pernah nggak sih jalan-jalan ke suatu daerah terus melihat sekelompok ibu-ibu yang sangat kreatif dan sukses membuat kerajinan, atau para pemuda yang sangat kreatif untuk mengelola wisata mereka sendiri? Keren banget kan ngelihatnya. Pasti kita pernah kepikiran, kok bisa ya mereka bisa sekompak dan semandiri itu? Siapa sih di balik layar menggerakkan mereka? Nah, di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang apa sih kemandirian itu, yaitu sesuatu yang dinamakan pemberdayaan masyarakat. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, yuk kita pelajari secara singkat apa itu pemberdayaan masyarakat. Secara esensial, pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekedar memberikan bantuan sosial atau sumbangan dana yang sekali habis saja. Lebih dari itu, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses terencana, yaitu untuk membangun kemampuan warga agar mereka bisa mandiri dalam mengelola sumber daya serta memecahkan masalah di lingkungan mereka sendiri. Jadi, tujuannya adalah mengubah paradigma masyarakat dari yang semula merasa tidak berdaya menjadi sadar bahwa mereka punya kekuatan besar untuk maju. Nah teman-teman, untuk mengkaji pemberdayaan ini setidaknya kita memerlukan 3 aspek utama loh. Yang pertama, enabling atau menciptakan suasana, yaitu langkah awal untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi yang sudah ada di dalam masyarakat agar dapat dikembangkan. Kedua, yaitu empowering atau memperkuat potensi. Di tahap ini, kita memperkuat potensi tersebut melalui langkah nyata seperti memberikan pelatihan keterampilan, penyediaan input, hingga membuka peluang akses agar mereka semakin berdaya. Yang ketiga, protecting atau melindungi. Setelah masyarakat sudah mandiri, setelah itu tugas kita belum selesai. Kita harus menjadi perisai pelindung supaya posisi mereka yang baru berkembang tidak tereksploitasi oleh pihak luar yang lebih kuat. Dalam pelaksanaannya di lapangan, para fasilitator tidak bergerak secara asal-asalan. Ada beberapa metode yang strategis dan partisipatif. Pertama, ada metode ABCD atau Asset Based Community Development. Sesuai namanya, metode ini menitik beratkan pada aset, kekuatan, dan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, baik berupa keterampilan individu, modal sosial, maupun sumber daya alam. Dibandingkan sibuk mencari-cari kekurangan atau masalah, metode ABCD memilih untuk fokus pada prinsip bahwa setiap orang dan setiap daerah pasti punya potensi. Biasanya, metode ini menggunakan siklus 5D, yaitu Define, Discovery, Dream, Design, dan Destiny untuk mengajak warga menemukan kekuatan mereka dan bersama-sama merancang masa depan desa yang diimpikan. Kedua, ada metode PRA atau Participatory Rural Appraisal. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai peneliti dan perencana utama bagi wilayah mereka sendiri. Warga dilibatkan secara aktif dari hulu ke hilir menggunakan alat-alat partisipatif seperti pembuatan peta desa bersama, diagram Venn untuk menganalisis kelembagaan, hingga pembuatan kalender musim. Yang ketiga yaitu metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode ini merupakan pengembangan dari metode PRA yang jauh lebih menekankan pada proses aksi nyata dan refleksi belajar secara berkelanjutan. Melalui metode PLA, warga belajar secara langsung dari pengalaman praktis mereka selama program berjalan. Teman-teman, setelah kita mendengarkan video penjelasan tadi, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, jurusan apa sih yang fokus membahas tentang ilmu keren kayak gini? Jawabannya ada di program studi pendidikan non-formal atau biasa kita sebut PNF. Inilah program studi pendidikan non-formal. Kita nggak cuma belajar teori di dalam kelas aja, tetapi kita dididik untuk menjadi seorang fasilitator, pendamping, penyuluh, hingga konseptor pemberdayaan masyarakat. Kita belajar mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan orang dewasa dan masyarakat yang lebih luas.
kita belajar bagaimana merancang pelatihan, mengelola lembaga kursus, menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, hingga turun langsung ke masyarakat, mempraktikkan metode-metode yang telah kita bahas tadi. Kuliah di PNF itu seru banget, karena ilmunya sangat aplikatif, dinamis, dan dampaknya langsung terasa nyata bagi lingkungan sekitar. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget bukan? Menjadi bagian dari perubahan positif di masyarakat adalah panggilan jiwa yang luar biasa. Jadi buat kalian yang punya passion di bidang sosial, suka berinteraksi di masyarakat, dan ingin punya karir yang berdampak luas, yuk gabung bersama kami di program studi pendidikan non-formal. Melalui pendidikan non-formal, pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah maupun kuliah. Pendidikan non-formal tertuju pada kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Nah, bagi kamu yang ingin mempelajari tentang PNF lebih dalam, kunjungi website di bawah ini, yaitu pnfunes.org. Dadah! Jangan lupa untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. PNF Jos! PNF Jaya! PNF Gemilang! PNF